Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Pratama Putra, asal Batu Gajah, kelas 11 IPA 3, Sekolah SMA Negeri 1 Pasir Penyu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur sel. Struktur sel. Definisi sel. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel dapat berfungsi secara otonom, asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Sel sebagai satuan struktural juga tersusun atas organel-organel sel. Secara struktural, sel tersusun atas 4 macam. Yang pertama, dinding sel. Kedua, membran sel. Ketiga, sitoplasma. Dan keempat, nukleus atau inti sel. Dinding sel merupakan bagian dari sel yang hanya terdapat pada tumbuhan, alga, bakteri, dan jamur, dengan komposisi yang berbeda. Dinding sel membuat lapisan kaku dan kuat di luar membran sel yang mengelilingi beberapa jenis sel. Mengapa demikian? Karena dinding sel mengandung selosa, hemiselosa, pektin, dan lignin. Membran sel. Membran sel pada sel tumbuhan terletak pada dinding sel, sedangkan pada hewan merupakan bagian terluar pada sel itu sendiri. Sel hewan memiliki membran sel sebagai pelindung, namun secara umum membran sel berfungsi mengatur lalu lintas zat yang masuk ke dalam sel maupun keluar sel. Membran sel tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat dengan susunan yang berbeda-beda. Nukleus. Nukleus merupakan bagian yang paling penting. Nukleus terdiri atas membran inti, nukleus plasma, nukleus, dan benang kromatin. Inti sel berfungsi untuk mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme di dalam sel, menyimpan informasi genetik atau gen dalam bentuk DNA, mengatur kapan dan di mana ekspresi gen-gen dimulai, dijalankan, dan diakhiri, dan tempat terjadinya replika atau perbanyakan DNA dan transkripsi atau pengutipan DNA. Sitoplasma merupakan materi yang mengisi antara inti dan selaput plasma, dan sitoplasma terdapat organel-organel sel. Di antaranya ribosom, retikulum endoplasma, dan retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Dan apakah itu ribosom? Istilah ribosom berasal dari kata ribo, yang berarti asam ribonukleat, dan sama, yang berarti badan. Istilah tersebut mengambil kata dari bahasa Yunani yang mulai dipergunakan sejak tahun 1958 oleh ilmuwan bernama Richard B. Hobart. Organel sel ini memiliki ukuran yang sangat kecil dengan diameter hanya 20 nanometer. Strukturnya berbentuk bulat dan biasanya ditemukan pada sitoplasma, sel prokariotik, dan sel eukariotik. Ribosom merupakan organ sel yang memiliki bentuk kecil berupa butiran. Beberapa jenis dari organ sel ini ada yang terjadi secara bebas di sitosol dan lainnya melekat di retikulum endoplasma atau yang biasa disebut membran nuklir. Terdapat beberapa jenis perbedaan antara organ sel bebas yang berada di bagian sitoplasma dengan organ sel terkait menempel pada bagian retikulum endoplasma. Lalu apakah itu retikulum endoplasma? Retikulum endoplasma, kata retikulum diturunkan dari bahasa Latin yang berarti di dalam sitoplasma. Kata endoplasmik berarti di dalam sitoplasma. Adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik.
Retikulum endoplasma merupakan bagian dari sel endomembran. Retikulum endoplasma merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga retikulum ini meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. Retikulum endoplasma terdiri dari jaringan tubula dan gelembung membran yang disebut sistem cisternae. Bahasa Latinnya cisterna berarti kotak atau peti. Membran retikulum endoplasma ini memisahkan ruang internal, yaitu ruang sisternal dan sitosol. Membran ini terhubung langsung dengan selubung nukleus atau nuclear envelope, sehingga ruangan di antara kedua membran selubung itu bersambung dengan ruang sistem retikulum endoplasma ini.